Halo Sobat Cemis, aku Misal Ivan Pangela, mahasiswa pendidikan kimia kohort 2021. Kali ini aku akan membahas mengenai suatu reaksi, yaitu reaksi pembakaran gas etilen. Nah, pada saat ini aku akan mereaksikan antara air dengan kalsium karbida atau biasa disebut karbid. Nah, yang nantinya akan menghasilkan suatu produk, yaitu gas etilen. Nah, dari gas etilen ini tadi kita akan melakukan pembakaran. Penasaran kan bagaimana proses terjadinya? Yuk langsung aja kita lihat. Cekidot. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dahulu tujuan percobaannya. Yang pertama, memahami konsep dasar dari reaksi kimia yang dibahas. Yang kedua, mengetahui proses reaksi yang terbentuk dari air dan karbid. Yang ketiga, mengetahui produk yang dihasilkan berdasarkan percobaan. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama, alat. Ada gelas kaca yang nantinya digunakan untuk mereaksikan air dan karbid. Yang kedua, ada korek api dalam proses pembakaran. Selanjutnya ada bahan, yaitu air dan kalsium karbida atau karbid. Yang selanjutnya ada keselamatan kerja. Karena bahan yang digunakan mudah terbakar, maka yang pertama, lakukanlah praktikum di ruang terbuka. Yang kedua, jauhkan bahan dari benda-benda yang mudah terbakar. Yang ketiga, melakukan pencampuran bahan dengan hati-hati. Yang selanjutnya, kita masuk ke dalam konsep reaksi. Yang pertama ada air. Air adalah senyawa yang sangat penting bagi manusia dan dunia ini. Punya kegunaan yang sangat kompleks. Kita mengetahui bahwa semua makhluk hidup mempunyai ketergantungan terhadap air. Nah, air juga mempunyai rumus kimia, yaitu H2O. Yang kedua ada kalsium karbida atau biasa disebut karbid. Adalah senyawa dengan rumus kimia CaC2. Nah, biasanya karbid ini digunakan untuk tukang las dalam menyambung besi. Selain itu, biasanya karbid juga dipakai untuk di desa-desa dalam proses mempercepat pematangan buah. Kemudian, untuk menghasilkan suatu produk, maka terdapat persamaan reaksi, yaitu H2O ditambah CaC2 menghasilkan gas asetilen atau gas etilen. Kemudian, gas asetilen adalah gas sintetis yang diproduksi oleh reaksi ini. Di dalam biokimia, kita mengetahui gas etilen yang sangat berpengaruh dalam proses matangnya suatu buah. Namun, gas etilen dapat digantikan oleh gas asetilen yang didapat berdasarkan reaksi antara air dan karbid. Maka, dari gas inilah yang kemudian nanti akan dilakukan proses pembakaran. Yang pertama, pastinya persiapkan air terlebih dahulu di dalam gelas dan karbid. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan karbid ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi di dalam gelas dan munculnya gelembung-gelembung. Dengan munculnya gelembung-gelembung ini, maka menandakan bahwa gas etilen sudah mulai muncul berdasarkan reaksi ini. Dan kita akan membuktikan apakah gas etilen memang benar-benar dihasilkan dari reaksi ini. Kita akan coba menyulutnya dengan api. Jika reaksi tersulut dengan api, maka gas etilen memang dihasilkan berdasarkan reaksi ini.
Benar bahwa reaksi dapat tersulut dengan api. Hal ini membuktikan bahwa reaksi antara air dan karbit menghasilkan gas etilen. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, reaksi pembakaran gas etilen dapat terjadi karena adanya akibat dari pencampuran kalsium karbida dan air yang saling bereaksi. Selain itu, berlaku rumus kimia dan penyetaraan kimia, yaitu CaC2 ditambah 2H2O menghasilkan CaOH2 ditambah C2H2. Kemudian, berdasarkan hasil percobaan dan beberapa referensi, reaksi antara air dan kalsium karbida menghasilkan suatu produk, yaitu gas etilen atau gas asetilen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.